Boleh Om? Ya, Nah, ini lanjut nih. iya lanjut dong. Seru. Ya izin saya bertanya Om Beber Siap. sama Beli Sugi ya. Kebetulan ini kok jadi orang tuanya yang maju-maju nih. Ini kebetulan anak kita Iya, ya iya, masih iya. malu, Iya, masih iya, nggak masih apa-apa. apa kita apa mewakili lah. Yap. Karena mereka yang gitaris kan, saya juga bukan. Mendukung aja. Mendukung. Ya, tapi ini karena dia tertarik, jadi saya mau tidak mau juga ikut terlibat Support, di dalam prosesnya Betul. jadinya kan. Nah salah satunya tentang pertama mungkin pertanyaan saya tentang kompetisi itu, Iya. karena dia juga suka mengikuti kompetisi. Wah mantap. Jadi terutama terkendala di dalam tema pressing Betul. yang seperti itu Iya. perlu ada mungkin contoh atau dia memerlukan suatu inspirasi, ada panutan lah. Iya. Seperti itu mungkin lebih tepat kalau Iya. bisa mungkin Om ada suatu talk show atau Iya. tentang YouTube tentang itu spesial tentang itu tuh berguna banget bagi mereka. Iya. Nah mungkin kalau di pressing itu menurut Om selama ini yang paling penting itu kan mereka mendengarkan dulu ya dari Betul. backing track itu misalnya. Nah dia yang pertama dia harus insight yang pertama dia pikirkan tuh seperti apa? Apa dia mikirkan melodinya atau dia memikirkan chordnya atau seperti apa sehingga dia terbentuk tema yang dimaksud mungkin dinamika itu. Nah itu yang pertama. Yang kedua untuk tune. Nah kebetulan dibicarakan tentang tune. Saya juga coba-coba ngulik-ngulik sound gitu kan sama dia kan. Nah itu saya juga baru belakangan tahu, misalnya dia kan pengguna pakai Les Paul juga. Nah itu tune-nya dia beda sama yang tipe lain, misalnya Telecaster lain gitu kan. Nah itu kita misalnya kita larinya misalnya ke global EQ atau ke personal dari Stombobnya itu Oke. ya, gitu misalnya. Ada tips nggak yang dibagi, misalnya kita satu ya. Pertama tentang misalnya kita ganti gitar. Colok gitar A, misalnya colok gitar B, itu kan sudah karakternya berbeda. Jadi efeknya itu settingannya ikut beda nggak? Pasti. Nah itu pertama. Yang kedua, kalau misalnya gitar yang sama, tapi pada saat kita mau mencari sound yang paling dekat, itu paling pertama yang kita cari itu dari mananya? Misalnya dari M atau dari cab atau IR-nya gitu ya misalnya. Ya, baru ke EQ dan sebagainya atau gimana? Menurut Om gitu. Terima kasih ya. Beli Sugix mau jawab atau aku dulu? Ya mungkin kompetisinya silakan dijawab dulu Bang. Iya. Tadi pertanyaannya bagus banget. Bagaimana kita memulai gitu loh sebuah melodi dari konsep untuk sebuah backing track. Yang paling penting pasti ya kita pelajari dulu Om. Pelajari dulu dari segala macam scale, teknik. Sebelum masuk itu juga kita juga harus, tadi sepakat banget sama Om, kita juga harus pelajaran yang paling penting itu menurut saya juga listening, mendengarkan gitu loh. Mendengarkan dari gitaris-gitaris favorit kita gitu ya. Dari situ akhirnya kita punya referensi kemana arah kita main nantinya gitu ya. Dari setiap kita mendengar, lalu kita kulik setiap licks-nya. Itu kan secara tidak sadar masuk ke memori kepala kita tuh, licks-licks yang kita udah kulik tuh. Nanti dengan sendirinya makin banyak licks, perbendaharaan licks yang kita punya makin banyak. Akhirnya dengan mudah kita menciptakan sebuah melodi untuk membuat konsep di sebuah backing track. Jadi memang penting juga kita pelajari scale, teknik gitu penting. Lalu setelah udah pelajari itu semua baru kita listening, mendengarkan. Nanti percaya deh pasti inspirasinya akan datang sendiri gitu loh. Karena kita banyak mendengar dari gitaris-gitaris lain kan, licks-licks yang kita udah kulik itu masuk ke memori ke kepala kita tuh. Dengan sendiri kita mudah buat ngisi sebuah melodi. Itu untuk kompetisi. Lalu kalau untuk tune, benar setiap kita tweaking efek, lalu kita ganti gitar pasti berubah. Karena dari bentuknya juga beda, dari hardware-nya juga beda, pick-up-nya juga beda gitu ya. Tapi untuk mengejar sebuah sound yang mirip
apa yang kita pengen kulik, misalnya Slash gitu ya, contoh ya. Sebagai contoh kita pengen banget sound kita mirip banget dengan Slash. Ya kita perlu tahu dulu gitarnya pakai apa dia. Les Paul gitu kan ya. Les Paul, oke, kita beli Les Paul. Lalu amplinya pakai apa dia? Marshall. Oke, kita tweaking di efek kita pakai Marshall. Kabinetnya nggak usah diapa-apain dulu. Kan banyak teman-teman gitaris ya, amplinya Marshall, kabinetnya diganti-ganti segala macam. Nggak usah dulu. Pakai bawaannya aja dulu. Kabinet simulasinya itu pakai bawaan, lalu kita tweaking pelan-pelan gitu loh. Seberapa besar gain yang dipakai Slash gitu. Nah, kita tutup dulu tuh Om gainnya gitu kan. Kalau Marshall itu kan JSM 800 atau 900, dia kan memang ampli yang high gain ya. Ampli yang high gain tuh pasti cenderung dengan kotor, distorsi. Nah, jadi kita buka sedikit pun dia udah kotor, udah distorsi. Nah, kita buka pelan-pelan, sampai mirip gitu. Nah, itu untuk ngejar, ya kita perlu tahu dulu gear yang dipakai si gitaris itu. Benar. Gitu. Target tone yang kita tuju ya. Betul. Nanti baru kita coloring kayak equalizernya yang tadi gue bilang terlalu pedes ya, kurangin treble-nya, terus delay-nya segala macamnya baru kita. Gitu sih Om dari saya. Mungkin ada dari Beli Sugix mau nambahin. Oke, mau nambahin sedikit tentang cara membuat pressing ya Bang. Jadi kalau menurutku itu pressing itu ibarat kita memasak, bener gak sih? Jadi kita harus punya bahannya dulu. Semakin banyak kita punya bahan, itu bakal semakin membuat masakan kita itu lezat dan juga lengkap. Tapi yang penting juga cara mengolahnya gimana. Jadi contohnya gini, kita punya bahan, contohnya kita punya teknik yang bagus, licknya banyak. Tapi kalau kita tidak bisa meracik melodinya itu juga bakal nggak maksimal. Tapi yang paling penting kita bisa meraciknya juga. Bahan penting dan cara meraciknya jauh lebih penting. Ibaratnya kita punya bahan sedikit tapi meraciknya bagus, itu bisa bagus. Jadi sama-sama ibaratnya bahan dan cara mengolah itu harus diperhatikan gitu. Untuk seperti yang Bang Beber tadi bilang, untuk menambah bahan kita itu harus mempelajari, harus banyak mendengar referensi siapa gitaris yang kita suka, kita pelajari teknik-tekniknya, ataupun kalau mau mengcover juga itu sebenarnya sah saja Bang ya. Kita kan mempelajari teknik yang baru, itu kita dapat ilmu dari sana selama kita tidak menyalahgunakan cover itu. Maksudnya tidak mengkomersilkan. Kalau cover Paul Gilbert gitu, aku pun sering, maksudnya dulu kalau tidak mengcover itu, aku tidak tahu teknik itu teknik apa gitu kan. Jadi perbanyak mendengar, siapa yang disuka itu silakan dengar, pelajari teknik-tekniknya, dan juga kalau menurutku untuk mengasah sebuah sense untuk menyusun melodi itu kita sering latihan improvisasi. Jadi pakai backing track kosong kita main lah ya, improv seenak-enaknya kita lah ya. Semakin sering kita improvisasi itu bakal ibaratnya kita melatih mental, iya nggak sih Bang? Iya kan, kepercayaan diri kita itu bakal semakin lama semakin tumbuh gitu. Jadi kita makin pede untuk mengisi, ya berproses lah, nggak bisa instan. Tapi kalau teman-teman menerapkan itu semua pasti jadi gitu ya. Pasti enak pokoknya. Iya benar. Nah untuk efek, gimana cara settingnya, setuju banget. Kita harus tahu target tone apa yang bakal kita cari. Nah itu knowledge juga perlu ya Bang. Ibaratnya kayak tadi Slash pakai gitar apa, Slash pakai ampli apa. Jadi nggak harus sama ya Bang ya. Iya nggak harus sama persis ya. Iya. Sekarang udah canggih, apalagi yang budget friendly juga udah banyak. Iya. Teman-teman bisa cari, ya ibaratnya kalau Slash kan gitarnya mahal banget tuh. Iya.
kalau nggak punya budget segitu ya Scorpion lah. Yoi. Udah ada Les Paulnya. Iya. Gitu. Apalagi Marshallnya Les itu kan gila banget harganya. Ya. Ada. Di UX juga udah ada kan. Jadi sebenarnya udah gampang banget. Tinggal cara tweakingnya seperti yang Bang Weber jelaskan tadi. Kita mulai dari nol dulu boleh atau mulai dari setengah pun juga boleh ya. Betul. Dari pokoknya mulai dari gain, volume, equalizer semua di setengah dulu atau di nol dulu nggak apa-apa. Kita cari nanti kita pelan-pelan dial semua parameternya sampai ketemu mana yang paling pas. Yes. Dan jangan takut seperti tadi lagi, jangan takut untuk ngejust. Mau kalaupun itu 0 sampai 0 atau penuh banget selama kita dengar enak tepat, itu sah-sah aja ya. Nggak ada salah. Nggak ada salahnya. Nggak usah takut bilang orang, wih aneh banget itu full gitu. Kok ini 0 bang, aneh banget gitu. Iya. Nggak usah. Iya sih kayak gitu sih Pak.